Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rekan-rekan khususnya yang di Taiwan, kemudian juga ada yang di Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul walaupun dalam daring saja, dalam media daring, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan umur, dan yang terpenting adalah kita dapat bertemu kembali bersama bulan Ramadan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada pengajian kali ini kita kedatangan alumni sebenarnya, alumni Taiwan ini. Dulu pernah bersama saya juga satu asrama dulu, sekitar 6 bulan, yaitu ini Ustadz Gondayu Mitro. Beliau ini, yang saya ingat dari beliau ini, setiap subuh dulu, mesti setiap subuh selalu mengadakan kajian, dan yang kena itu mesti saya, karena saya dulu yang masih single. Tapi alhamdulillah semua yang mendapat, yang didoakan oleh Ustadz Gonda ini, alhamdulillah semua akhirnya menikah semua, Ustadz. Ada saya, ada Mbak Anita, ada Hafiz itu. Kemudian ada V, itu alumni dari pesantren kilatnya Ustadz Gonda yang cuma 6 bulan itu, semua sudah membina rumah tangga semua ini. Alhamdulillah. Ternyata doanya Ustadz Gonda ini memang top ternyata ini. Mungkin nanti bisa teman-teman juga nanti bisa mendapat petuah-petuah dari Ustadz Gonda, dan mungkin bisa mendapat ilmu yang baru mungkin dari apa yang dijabarkan oleh Ustadz Gonda pada malam kali ini. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu profil singkat dari Ustadz Gonda. Beliau sampai saat ini adalah aktif sebagai dosen di UMM mulai tahun 2007 hingga sekarang. Kemudian riwayat pendidikannya, beliau 2003 lulus dari S1 Universitas Gadjah Mada, International Relation. Kemudian 2012 ini Gonda lulus dari 2 universitas, Jami'ah Miliyah Islamiyah dan Annamalai University. Ini Political Science dan juga International Relationship di India. Itulah mengapa Ustadz Gonda ini bisa multi talent ini bahasanya yang dikuasai. Ya guru kita bahasa Arab, guru kita bahasa India juga, bahasa Inggris juga mantap. Wah. Lengkap pokoknya, satu paket dalam Ustadz Gonda ini. Kemudian beliau juga pernah mendapat Grand Erasmus Mundus di Uni Trento di Italia, dan beliau juga mendapat Grand Taiwan Fellowship Scholar at Asia University Taiwan selama 6 bulan, dan saat ini beliau sedang menyelesaikan studinya di IIUM, International Islamic University Malaysia, PhD candidate in Political Science Department. Baik, itu mungkin profil singkat dari Ustadz Gonda. Tanpa berpanjang lebar, mari kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo selanjutnya tempat dan waktu kami persilakan kepada Ustadz Gonda. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah saya merasa terhormat sekali. Ini sudah malam ke-6 ya kita di bulan Ramadan. Ya, kita mungkin boleh jadi jauh secara fisik, tapi insya Allah tetap dekat di hati. Ya. Jadi tetap terhubung. Ya. Di sini
teman sekamar saya, ada Mas Hamka, kemudian ada ya Mas Karisma tadi, dan ya sayang Mas P, kemudian Hafiz, Anita mungkin belum gabung gitu ya. Dan dulu sama sekali memang niat saya tadi, saya itu senang kalau lihat saudara saya senang. Dan berkali-kali saya nyampaikan kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu, ya, inna fi hadzal dunya al-jannah. Di dunia ini ada surga. La yadkhulul jannah yaumal qiyamah man lam dakhala fiha. Saya kira mungkin Mas Karisma ingat itu. Tidak akan masuk nanti ke dalam surga, ya, pada hari kiamat siapa yang belum merasakan surga di dunia ini. Dan surga dunia itu ketenangan batin. Dan salah satu yang menyebabkan batin orang menjadi tenang itu kalau sudah menikah. Jadi alhamdulillah ini senang saya. Jadi bukan hanya yang alumni Taiwan sebenarnya Mas Karisma. Termasuk teman-teman satu jurusan saya itu hampir semuanya kena, dan alhamdulillah tinggal satu orang lagi yang belum menikah. Ini mungkin sebentar lagi. Nah, untuk malam ini kita insya Allah tidak membahas tentang menikah, ya, topik yang biasa nyelip gitu ya di waktu di Taiwan, atau mungkin kalau Mas Sabar itu senang dengan topik poligami. Saya tidak akan bahas itu hari ini Mas Sabar, jadi harap bersabar dulu. Topik kita malam ini adalah berkaitan dengan puasa, ya. Dan ini sekedar pengingat saja, karena memang Rasulullah SAW beliau telah menyampaikan bahwa sesungguhnya innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayyatafaqqah. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah itu mencintai kalau seseorang melakukan suatu amalan maka dia paham dengan amalannya. Jadi dalam Muhammadiyah pun kan kita kan punya prinsip ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi jangan sampai kita punya ilmu tapi kemudian tidak kita amalkan, dan jangan sampai juga kita melakukan suatu amalan, misalnya puasa di bulan Ramadan ini, tapi ternyata kita tidak punya dasar ilmunya. Nah, ini sudah menjadi ibadah rutin kita setiap tahun. Ini sudah paham semua, tapi kesempatan ini ya selain tadi ya kita bernostalgia, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya ini sekedar untuk saling mengingatkan saja. Ya, karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya dalam kerugian kecuali mereka orang yang beriman, mereka orang yang beramal saleh, kemudian watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ya, jadi hakikatnya ini sebenarnya ya dalam rangka tadi kita saling ya mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Nah, untuk pertemuan ini ya saya buat poin, ini ada poin 1 gitu ya. Kemudian nanti ada ini pendahuluan, kemudian ada poin 2 cara berpuasa, ya poin 3 nanti yang membatalkan puasa dan seterusnya. Ini saya ambil berdasarkan buku HPT, ya. Jadi buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang 1 ya. Di sini ada Kitabus Shiyam, itu kalau dibuka di halaman 188. Saya tidak tahu mungkin di Masjid Asia University ini kan ada 2 ini. Himpunan Putusan Tarjih yang 1 sama yang 3. Yang 3 itu lebih tebal. Saya kira mungkin sangat penting ini untuk dimiliki oleh setiap kader Muhammadiyah, atau minimal tadi lah untuk masjid-masjid atau musola-musola, atau mungkin organisasi itu perlu ya punya buku ini supaya kemudian kalau ada apa-apa itu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Nah, urutannya itu saya ambil dari Himpunan Putusan Tarjih. Tapi nanti untuk penjelasan yang saya buat garis miring-miring ini itu nanti saya ambil dari ini bukunya. Oh, ini saya share-nya bukan share ya. Bukan share screen. Bentar. Saya ambil ini juga perlu ada soft file-nya ini. Dan kita mungkin perlu juga untuk belajar ini tuntunan ibadah pada bulan Ramadan yang ditulis oleh atau disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2015. Ya. Yang tanda tangan ini sudah berapa? Kalau sampai 2015 ini kan cetakan yang kelima, ya. Dan yang memberikan tanda tangan itu ya Profesor Dr. Syamsul Anwar. Ya. Kemudian kata pengantarnya itu dari Prof. Yunhar Ilyas dan rahimahullah dan Dr. Agung Danarto. Jadi saya kira mungkin
Ini perlu. Nanti mungkin bisa kalau kita mau punya, sebenarnya kan tinggal diklik aja di Google tuntunan ibadah pada bulan Ramadan, ya PP Muhammadiyah, insya Allah itu sudah ketemu, ya bisa kita dapatkan. Nah, tapi malam ini saya coba ngambil ringkasannya saja, ya. Jadi diambil yang poin 1 dan seterusnya tadi. Kalau sudah miring, maka ini dari panduan tadi. Kalau yang lurus 1 dan seterusnya yang tadi, ini berasal dari himpunan putusan tarjih. Nah, yang pertama, dalam pendahuluan, ya pendahuluan himpunan putusan tarjih, maka di sana disampaikan tentang ya perkara yang menjadi dasar kewajiban kita berpuasa Ramadan. Kenapa kita wajib untuk puasa Ramadan? Ternyata paling tidak disebutkan 2 dalilnya. Ya, dalil pertama itu adalah ya Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi dari sini kelihatan bahwa puasa ini menjadi kewajiban, dan mereka yang berpuasa, insya Allah kita berarti kan sudah berapa kali ini? Sudah 5 kali selesai, dan kita terpanggil untuk berpuasa tadi. Insya Allah ini menunjukkan ada keimanan dalam hati kita. Dan Rasulullah menjamin, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana ya fi qalbihi al-iman walau dzarrah dakhala al-jannah. Siapa mereka yang di dalam hatinya itu ada keimanan meskipun sebesar dzarrah, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Dan insya Allah artinya reuni kita ini mudah-mudahan bukan hanya sekedar lewat Zoom saja ini Mas Karisma, tapi nanti insya Allah reuninya pun juga di dalam surga, ya. Semua kita insya Allah masuk surga, dan kita berdoa masuk surga kita nanti itu tidak pakai transit. Ya, kalau Mas Karisma ini biasanya kalau naik pesawat itu langsung dia dari Taiwan ke Indonesia. Dulu saya masih sering karena cari yang murah, yaitu transit ke Singapura, transitnya ke Malaysia, ya. Nah, cuman kalau masuk surga kita ya mudah-mudahan semuanya nanti itu tidak masuk atau tidak transit ke neraka dulu. Jadi ini dalil pertama. Ini dari Al-Qur'an. Kemudian dalam himpunan putusan tarjih juga disebutkan dalil kedua, ya, kewajiban berpuasa ini adalah hadis ketika Nabi Muhammad SAW. Ini suaranya kedengaran ya? Kedengaran, Suaranya Dengar Ustaz. Dengar kok, dengar. Kedengaran kok, Ustaz. ya. Jadi dalil yang kedua ini adalah hadis yang berkaitan dengan ya ketika Rasulullah SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu kan bertanya beberapa hal. Pertama, akhbirni anil Islam. Kemudian yang kedua, akhbirni anil iman. Yang ketiga, akhbirni ya anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nah, yang puasa ini itu ada dalam jawaban Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang kabarkan padaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW waktu itu menjawab bahwa sesungguhnya Islam itu bunyal Islam ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat haji ya ke Baitullah bagi yang mampu, dan yang kelima wasaumu Ramadan. Ini memang para ulama, ini kan riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dan pada lafaz Tirmidzi dan Ahmad. Tapi nanti ada dalam riwayat yang lain itu Ramadan dulu, wasaumi Ramadan itu sebelum haji. Tapi intinya 5 perkara ini merupakan rukun Islam. Ya. Karena 5 perkara ini merupakan rukun Islam, maka para ulama bersepakat kalau ada salah seorang ya atau salah satu dari rukun Islam ini yang ditolak oleh seseorang, maka gugur keislamannya. Ya, atau dengan kata lain, kalau ada salah satu kemudian dari rukun Islam ini kemudian yang tidak dilakukan bukan karena ditolak. Kalau ditolak, oh ini bukan ini tidak penting, misalnya puasa Ramadan itu cuma buat capek saja. Haji itu cuma mengayakan orang Arab saja, sholat itu misalnya cuma buang-buang waktu saja, maka orang ini sepakat para ulama keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang dia tidak melakukan sholat ya, tapi karena malas, tapi dia anggap sholat itu penting,
dia mungkin berbuka di bulan puasa tanpa ada uzur, ya, tapi dia nganggap sebenarnya puasa itu penting, cuma saya itu belum sanggup, tidak kuat saya itu puasa tadi, ya, maka mereka, kata para ulama, berarti telah melakukan dosa yang sangat besar, ya. Sebagaimana kata para ulama, siapa yang berbuka pada bulan Ramadan secara amidan, itu dengan sengaja, maka faqadir takaba itsman aziman, dia telah melakukan dosa yang sangat besar, dan dia dianggap telah melakukan, ya, kabairud dzunub, kabiratun min kabairud dzunub, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan fassaum ruknu min arkanil Islam. Dia telah meninggalkan salah satu dari rukun Islam, yang mana puasa tadi adalah rukun Islam. Ya, makanya para ulama, misalnya Imam Zahabi, ya, dalam kitab Al-Kabair, beliau mengatakan kalau ada orang dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, ya, bukan karena sakit atau mungkin juga bukan karena dalam perjalanan, maka dia telah melakukan syarrun minaz-zani. Dia telah melakukan dosa yang lebih, ya, jelek dibandingkan dengan perzinahan, wa mudminal khamar, atau mereka yang minum khamar. Padahal kita tahu, ya, minum khamar, melakukan perzinahan, naudzubillah, ini dosa yang sangat besar. Tapi ternyata lebih besar lagi kalau orang tadi mereka tidak, ya, melakukan puasa. Ya, bahkan dalam suatu hadis Rasulullah itu pernah menceritakan, kata beliau, aku itu diajak oleh 2 orang pergi, ya, melewati suatu lembah, ya, lembah di bukit-bukitan. Maka ketika kami sedang berjalan tadi, saya mendengarkan ada suara yang sangat keras. Sampai aku bertanya kepada yang membawa aku tadi, ma hadhihi al-aswat, ini suara apa ya? Maka kata yang membawa aku, hadza iwa'u ahlin nar, ini adalah teriakannya mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Maka kami pun berjalan lagi dan kami melihat ada orang-orang yang mereka terikat, ya, di mana kaki-kaki mereka itu ada di atas. Kemudian rahang-rahang mereka itu pecah dan keluarlah darah dari mulut-mulut mereka. Sampai aku pun bertanya, kata Rasulullah, man haula'i, siapakah mereka orang-orang ini? Maka dijawab, haula'i alladzi yaftiruna qabla tahillatus shaumihim. Ini adalah orang-orang yang mereka, yaitu, berbuka sebelum dihalalkan waktu puasanya. Jadi maksudnya dia sudah berbuka padahal belum selesai puasanya, ya, alias dia tidak berpuasa, ya. Bahkan kata para ulama, ya, termasuk misalnya 5 menit lagi sebenarnya baru azan maghrib, ternyata dia sudah duluan minum, ya, dia sudah duluan makan, maka berarti orang ini termasuk dalam hadis ini. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam, ya, Albani, Sahih Albani. Kata Imam Albani, bahkan beliau memberikan komentar, ini adalah hukuman bagi mereka yang shomah, mereka sudah berpuasa ini. Thumma aftara amidan, kemudian dia berbuka secara sengaja, qabla hululi waqtil iftar, sebelum masuk waktu iftar. Ya, mungkin kita menyebutnya kalau sekarang orang mokel, ya. Dia puasa tapi mokel, enggak kuat, gitu ya. Maka kata beliau, bagaimana keadaan kalau mereka yang memang secara asalnya itu memang sudah tidak puasa. Dari awal tidak puasa. Yang awal sudah puasa saja kemudian mokel tadi, ternyata hukumannya sangat berat sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam mimpi tadi. Ya, makanya seharusnya, kata para ulama, kita tadi justru, ya, ketika datang bulan Ramadan ini malah jangan kemudian merasa berat, ya. Jangan kita merasa puasa ini sesuatu yang menyulitkan. Bahkan justru puasa, datangnya bulan Ramadan ini harus kita sambut dengan penuh rasa syukur. Kenapa? Harus muncul pada seorang diri mukmin itu keyakinan bahwa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu pasti menginginkan bagi kita itu kemudahan, dan Allah sekali-kali tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Ya, jadi ceritanya kalau misalnya diteliti, mungkin belum ada kita dengar ada berita satupun orang meninggal itu karena puasa. Ya, orang puasa karena dia meninggal kenapa? Kelaparan karena puasa. Tidak mungkin ada. Ya, karena justru puasa itu sebenarnya orang yang sakit sekalipun itu bisa menjadi sehat. Puasa itu, kata Rasulullah SAW, adalah bulan yang penuh dengan keberkahan.
Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan selalu menyampaikan kepada para sahabat, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamihi, dan Allah itu telah mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Yang mana pada bulan itu tuftiha fihi abwabul jannah, Allah buka bagi kalian pintu-pintu surga. Masya Allah, pintu surga itu terbuka pada bulan Ramadan. Setiap amalan kita itu dikelipat gandakan ganjarannya, itu berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhliqu fihi abwabul jahim, dan Allah taala menutup pintu-pintu neraka. Bahkan ini yang lebih penting lagi, wa takhlu fihi muradatus syayatin, dan para setan pun itu dibelenggu. Ya, para ulama berkaitan dengan setan-setan yang dibelenggu ini ada dua pendapat. Ya. Jadi pertama kata para ulama, setan itu dibelenggu maknanya yang dibelenggu itu adalah setan dari kalangan jin. Ya. Kalau dari kalangan manusia itu tidak dibelenggu. Jadi kalau ada orang kok datang bulan Ramadan dia masih bermaksiat, ya naudzubillah, ini berarti ya orang yang bermaksiat ini dialah sebenarnya yang menjadi setannya, karena jin sudah dibelenggu. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa sebenarnya yang dibelenggu itu adalah jin-jin yang kecil, jin-jin yang besar, ya. Sementara yang dilepas itu adalah jin-jin yang kecil. Maka bisa dibayangkan kalau saja orang ada misalnya hanya karena jin yang kecil saja dia tergoda, dia masih melakukan kemaksiatan dan dia tidak bisa menambah ketaatannya, maka ini menunjukkan bahwa iman orang ini memang sangat lemah. Ya, apalagi Masya Allah di bulan Ramadan Allah janjikan wa fihi lailatun khair min alfis syahr. Ya, dan pada bulan Ramadan itu nanti ya dari 30 malam yang kita lewati ini ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Ya, para ulama mereka mengatakan kalau ada orang mereka beramal pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala ya ketika diturunkan malam Lailatul Qadar tadi akan menilai amalan orang ini semisal dia melakukan amalan tadi rutin itu selama 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira 83 tahun 4 bulan. Pun belum tentu sampai 83 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan dan kasih sayangnya memberikan pahala berlipat-lipat bagi mereka yang beribadah di malam Lailatul Qadar tadi. Jadi kalau kita misalnya ya sholat mungkin hanya 2 rakaat, maka Allah nilai itu seperti kita sholat terus 2 rakaat selama 83 tahun lebih. Atau kita berinfak, maka dinilai juga seperti itu. Kita membaca Al-Quran, maka dinilai juga ya seperti rutin kita secara ajak melakukan ibadah tadi. Makanya para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka tidak ada mau satu malam pun berlalu, karena ini kan kesempatan yang langka ya. Dari malam Ramadan tadi, kecuali mereka selalu mengisinya itu dengan kebaikan. Ya, apalagi malam Lailatul Qadar itu nanti juga malam ketika Allah selain mengampunkan dosa hamba-hambanya juga mencatat takdir kita untuk setahun ke depan. Jadi kalau kita berdoa pada malam itu, maka pasti akan dikabulkan. Maka sepantasnya kita kemudian mengisi malam-malam kita juga untuk banyak berdoa. Ya, ini karena Mas Karisma, ya, Mas P dan lain, Mbak Anita dan lain-lain sudah menikah, maka saya tidak tahu ini yang belum menikah siapa. Itu banyak-banyaklah ya untuk berdoa. Ya. Yang Mas Sobar, ya tadi mungkin berdoa yang lain, ya jangan berdoa untuk menikah. Ya, Mas Sobar. Ada ya. Mas Asik sama Mas Ilyas itu, Ustadz, yang belum. Allah nanti kalau sudah tahu karakternya, wah, ini bisa saya senggol-senggol sedikit nanti. Jadi malam ini usahakan kita dapatkan ya keutamaan malam Lailatul Qadar tadi. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, man hurima khairiha, siapa yang diharamkan oleh Allah mendapatkan keutamaan pada malam Lailatul Qadar, maksudnya Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, ada orang melewatinya tanpa ibadah. Bahkan ada orang hanya tidur saja. Dan naudzubillah mungkin ada orang yang justru di malam ya diturunkan Lailatul Qadar justru bermaksiat kepada Allah, maka faqad hurima, hakikatnya sudah diharamkan kebaikan bagi orang ini. Ya. Jadi ini
utamanya bulan Ramadan ini. Dan begitu juga nanti berkaitan dengan mereka yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, apalagi dia sudah terbiasa dengan puasa-puasa sebelumnya, ya, maka dia pun insya Allah nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surga itu melalui pintu Ar-Rayyan. Nah, ini cocok ini untuk Mas Andi dan Mas Sabar, ya, karena berani komentar. Ya, berarti kita sampaikan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man anfaqa zaujain fi sabilillah. Ini kalau bahasa Arab kan apa namanya? Siapa yang memberikan infak untuk dua pasangannya, ya mungkin dua istri tadi kalau Mas Andi atau Mas Sabar misalnya di jalan Allah, maka nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah hadza khair. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Nah, jadi kalau bisa memberikan nafkah untuk dua orang, insya Allah itu kebaikan. Ya. Tapi lagi-lagi Mas Sabar itu harus dengan keadilan. Ya. Fa illam tastati an ta'dilu, kalau belum bisa adil, maka cukup sekedar satu saja dulu. Ya, fawahida. Kemudian faman kana min ahli shalah, siapa mereka yang termasuk ahli salat, nanti pada pintu surga akan dipanggil ya dengan pintu salat. Ya, dalam surga nanti dipanggil dengan pintu salat. Siapa yang ahli jihad akan dipanggil dari bab atau pintu jihad. Siapa mereka yang ahli siam, yang banyak puasanya, maka mereka akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan siapa yang banyak bersedekahnya, nanti akan dipanggil dari pintu sedekah. Sampai kemudian dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau bertanya, wahai Rasulullah, kata beliau, apakah kemudian ada orang yang dipanggil dari semua pintu tadi? Ya, dia dipanggil dari pintu sholat, dipanggil dari pintu sedekah, dipanggil dari pintu jihad, dipanggil dari pintu sholat dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan, na'am wa arju an takunu minhum, ya, muttafaqun alaih. Betul, dan aku berharap nanti engkau an takuna minhum, engkau termasuk di antara juga yang dipanggil dari semua pintu tadi. Karena memang kita tahu keutamanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi ini apa namanya? Puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa ini, insya Allah, dia ini sebenarnya bukan beban, dia ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Ya, Allah ingin membagikan pahala yang luar biasa banyak bagi kita hambanya di bulan Ramadan. Nah, kemudian dalam panduan apa namanya dari PP Muhammadiyah, tuntunan Ramadan tadi, ya, tuntunan ibadah pada bulan Ramadan, maka disampaikan siapakah mereka yang diwajibkan untuk berpuasa dan siapa yang tidak diwajibkan. Maka ya yang diwajibkan tadi sudah jelas, ya, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, mereka orang-orang beriman, atau setiap muslim mereka punya kewajiban berpuasa. Kemudian yang kedua yang wajib berpuasa adalah baligh. Kalau mereka sudah baligh, ya, maka wajib berpuasa. Kemudian mereka akil, ya, orang yang berakal. Kalau orang gila itu enggak wajib untuk apa namanya berpuasa. Kemudian ya dia dalam keadaan sehat dan bukan seorang musafir atau bukan wanita yang haid atau dalam keadaan nifas. Ya, adapun mereka yang haid atau mereka yang nifas, maka justru hukumnya adalah haram untuk berpuasa. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikisahkan oleh Aisyah, kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, ketika para wanita, ya, haid, beliau katakan, maka kalian tidak sholat, ya, dan kalian juga tidak berpuasa. Aisyah kemudian apa namanya mengatakan, dan kami, kata beliau, ya, kata Aisyah, diperintahkan untuk mengqadha puasa tadi, ya, kalau wanita tadi mungkin haid atau wanita tadi dalam keadaan nifas, wala nu'maru biqada'is shalah, tapi tidak untuk mengqadha salat. Nanti ada penjelasan ini dalam apa HPT, ya, berkaitan siapa mereka kemudian yang diperintahkan untuk mengqadha, ya, untuk mengqadha, dan siapa mereka mengqadha itu artinya mengganti puasa pada bulan yang lain, dan siapa mereka yang cukup dia dengan hanya membayar fidyah, ya. Nah, jadi karena ada orang-orang yang juga selain memang tidak bahkan diharamkan untuk berpuasa, ada mereka yang memang diberikan keringanan, ya, diberikan keringanan artinya boleh meninggalkan puasa.
Kalau boleh meninggalkan puasa itu yaitu faman kana minkum maridhan. Siapa di antara kalian yang sakit. Nah, tapi sakitnya ini sakit yang kalau dia puasa itu maka akan membahayakan bagi sakitnya. Ya, kalau cuma sakit biasa, maka kemudian tidak perlu untuk tidak berpuasa, cuma flu biasa misalnya. Aw ala safarin, atau mereka yang dalam perjalanan. Ya. Para ulama ini berkaitan dengan mereka yang dalam perjalanan ini, itu mereka memberikan kemudian pengertian atau batasan. Yang disebut dengan musafir itu memang ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan kalau jaraknya itu 77 km. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan 84 km. Ada sebagian yang lain itu 87 km. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan yang penting itu sudah menjadi kemakmuman di tengah suatu masyarakat, dia sedang safar. Ada orang misalnya pulang dari Taiwan mau ke Jogja kayak Mas Karisma, maka dia sudah dikategorikan sebagai safar. Loh, tapi Mas Karisma ketika pulang misalnya waktu puasa Ramadan, ya itu dalam keadaan ya tidak ada kesulitan, tidak ada masyakil. Ya, mungkin dari Asia University langsung ke terminal bandara, kemudian dari bandara ya duduk di pesawat, sudah kemudian dia sampai tanpa ada kesulitan, pakai AC. Maka apakah kemudian lebih utama untuk puasa atau tidak? Maka kata para ulama, kalau tidak ada kesulitan maka lebih utama untuk berpuasa. Ya. Kenapa lebih utama puasa? Karena nanti kadang-kadang secara psikologis kita ini ya pada bulan Ramadan, apalagi banyak orang yang berpuasa, itu kita merasa lebih kuat. Ya, kita merasa lebih semangat. Tapi kalaupun ingin memilih, saya ingin memilih untuk untuk berbuka saja, saya tidak puasa, maka tidak ada masalah. Ya, itu pilihan. Makanya dianggap diberikan keringanan. Adapun untuk mereka yang sholat, ya, sementara dia dalam keadaan safar, selama dia sudah berangkat dari tempat tujuannya dan belum sampai kepada tempat berangkat dari tempat aslinya dan belum sampai kepada tempat tujuannya, maka yang paling utama adalah dengan mengqashar, ya, atau menjamak qashar dari sholatnya tadi. Ya. Dan ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan keringanan untuk tidak berpuasa bagi para musafir dan memberikan setengah sholat, ya, bagi mereka. Ya, jadi orang yang perjalanan itu cukup setengah sholatnya. Maksudnya sholat duhur cukup 2 rakaat, sholat asar cukup 2 rakaat, begitu juga dengan sholat isya. Ya. Adapun untuk maghrib dan subuh maka ya seperti biasanya. Dan mereka yang sakit dan mereka yang safar, ya kalau mereka memilih untuk tidak berpuasa, maka mereka hukumnya adalah qadha. Nah, siapa kemudian yang membayar fidyah? Dalam himpunan putusan tarjih, maka disebutkan yang membayar fidyah itu pertama adalah kalau orang tadi dia sakit, ya, tapi sakitnya ini istilah tidak diharapkan kesembuhannya, mungkin sakitnya sudah parah, ya, atau orang yang sudah sangat tua sehingga dia ya hukumnya sama dengan orang sakit tadi, atau ya wanita, untuk wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, ya kalau kemudian memungkinkan untuk mengqadha maka itu yang paling utama, itu pilihan dalam HPT. Tapi kalau mungkin ada orang yang tadi dia hamil, ya kemudian menyusuinya itu berturut-turut dan ketika menyusui pun juga tidak kuat atau ketika hamil dan tidak kuat untuk berpuasa, maka paling utama atau dibolehkan dia cukup hanya dengan membayar fidyah saja. Suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas, Pak, jelas. Ini karena di depan rumah saya banyak anak-anak main bola ini. Kedengeran atau enggak ganggu ya? Enggak, insya Allah. Insya Allah enggak. Iya. Enggak. Ya. Jadi ini berkaitan dengan ketentuan dalam bulan Ramadan tadi, termasuk Rasulullah SAW, beliau ketika akan puasa ini tadi itu sudah membuat persiapan yang sangat banyak, gitu ya. Jadi hukumnya seperti ini. Kemudian berikutnya ini berkaitan dengan himpunan putusan tarjih tadi, itu ada bab tentang bagaimana cara berpuasa, ya.
Ini cara berpuasa. Maka di sini disebutkan cara berpuasa yang pertama, ya, itu adalah harus dengan niat. Ya, niatnya tentu harus dengan ikhlas, karena tidaklah kata Allah kami perintahkan kalian kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah dan menghiaskan niat kalian hanya kepada Allah. Ya, dan memang ibadah kita itu semuanya itu semua amal itu tergantung dengan niatnya. Maka puasa tadi tidak boleh kita kemudian niatnya itu cuma sekedar oh saya niatnya puasa ini untuk diet gitu ya. Saya niat puasa ini biar lebih hemat karena mahasiswa di rantau. Maka itu jangan dijadikan niat. Tapi niat kita ketika berpuasa tadi adalah untuk mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niat ini ya, kalau dalam himpunan putusan tarjih tadi itu disebutkan itu perlu kemudian kita buat pada setiap malamnya. Ya. Jadi kayak malam ini terutama yang paling afdal itu adalah ya sebelum kita sahur tadi kita sudah bahkan ketika sahur itu tanpa diucapkan niat tadi oh besok saya mau puasa ini. Itu berarti sudah berniat ya. Jadi ini sesuai dengan hadis dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan siapa yang tidak berniat untuk puasa sebelum waktu fajar maka hakikatnya tidak ada puasa bagi dirinya. Meskipun nanti ada ulama yang berpendapat ya niat tadi pokoknya di awal bulan Ramadan itu ya sudah saya pokoknya niat puasa selama bulan Ramadan itu sudah selesai. Kecuali nanti ada 1 atau 2 hari yang mokel, maka ketika mokel tadi ya ada 1-2 hari yang dia tidak puasa, maka dia wajib untuk membuat niat yang baru. Tapi PP Muhammadiyah ya itu memilih untuk niat tadi pada setiap malam tanpa perlu dilafalkan. Ya, jadi ketika kita misalnya udah makan sahur itu kan memang sudah ada niat besok mau puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan karena dia puasa wajib itu beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu niatnya itu boleh di tengah hari. Ya, misalnya kita dari misalnya kan dulu pernah Rasulullah SAW itu beliau pulang dari masjid sudah agak siang, kemudian tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, hal indana syai', wahai Aisyah, apa kita punya sesuatu? Maka kata Aisyah, ma indana syai' illal ma, kita tidak punya apa-apa kecuali ada air tuh. Maka Rasulullah mengatakan, padahal udah siang, malamnya beliau enggak sahur, maka beliau mengatakan fa'asum, kalau gitu saya puasa aja. Untuk puasa sunnah maka boleh seperti itu. Tapi adapun puasa Ramadan atau puasa wajib, maka niat itu wajib sebelum fajar. Nah, berapa jumlah hari puasa? Dalam tuntunan Ramadan menurut PP Muhammadiyah tadi, maka jumlah hari puasa itu antara 29 ya, dan 30. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalaupun kemudian menjadi 31 ya karena ya mungkin kita pindah ke satu tempat ya, yang ketika kita pindah tadi ternyata puasa di sana belum selesai dan kita mengikuti kaidah di tempat sana, maka boleh ya berpuasa sampai 31 hari. Tapi yang paling umum puasa tadi adalah 29 sampai 30 hari. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kata beliau, hendaklah kalian berpuasa dengan ya melihat ada hilal tadi. Wa aftiru li ru'yatihi, dan kalian berbuka ketika sudah melihat hilal tadi. Fa inna ghubi 'alaikum, kalau kemudian tertutup hilal tadi, fa amilu iddatan sya'ban salafit, maka kalian cukupkan hitungan Sya'ban itu menjadi 30. Nah, ini penjelasannya panjang. Ya, ini yang kadang-kadang kemudian menjadi perdebatan ini maksud ru'yatihi ini apakah dengan melihat mata telanjang atau bisa kemudian dengan melakukan hisab. Karena dalam PP Muhammadiyah mereka menafsirkan ra'a, melihat itu maknanya sekarang itu tidak harus hanya melihat dengan mata telanjang, tapi bisa melihat dengan teknologi, bahkan bisa melihat dengan hitungan tadi, karena hitungan itu ya dimanapun ya sebenarnya sudah berdasarkan sains, dan agama ini adalah agama yang sains, tapi ini pembahasannya panjang. Nah, adapun yang membatalkan puasa, ini cepat-cepat saja ya, karena sudah hampir jam 9 Mas Karisma ya. Takut nanti kebanyakan waktunya. Yang membataskan puasa itu wakul washrabu, kalian makan dan minumlah sampai kemudian jelas kepada kalian ada garis putih ya, itu pada waktu fajar. Berarti yang membatalkan puasa kalau ada orang ketika puasa dia makan dan minum. Ini satu ya. Kemudian yang kedua yang juga membatalkan puasa, kata Abi Hurairah, itu adalah kalau ada
orang ternyata yang sudah menikah ini berhubungan suami dan istri. Ini sesuai dengan hadis yang diceritakan Abi Hurairah. Kami duduk bersama Rasulullah, maka saat itu kata beliau datang seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, celaka aku. Maka kata Rasulullah, kenapa? Kata dia, waqa'tu ala imraati. Aku ketemu dengan istriku. Ya, ketemu dalam tanda kutip, gitu ya. Wa ana shaim, padahal aku dalam keadaan berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu apa engkau punya ya budak yang bisa engkau bebaskan? Maka orang ini mengatakan, ya tidak ada wahai Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah, engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau sudah puasa misalnya 59 hari, ya ternyata hari ke-60-nya itu ya tidak bisa puasa, maka ulangi lagi dari awal. Kata orang ini, ya Rasulullah, lah aku juga tidak sanggup ya Rasulullah. Wong Ramadan saja itu ada yang ya tadi mokel lagi tadi ya. Maka kalau begitu kata Rasulullah, apa engkau punya makanan untuk 60 orang miskin? Orang ini juga mengatakan tidak. Sampai kemudian ada orang yang membawa makanan korma kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian membawa korma ini memberikan kepada orang ini tadi. Ya, ternyata orang ini mengatakan, ya ketika Rasulullah bertanya, mana tadi yang bertanya? Dia mengatakan, oh ini. Kata Rasulullah, ambil korma ini, kemudian kau sedekahkan. Orang ini balik bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku sedekahkan kepada orang yang lebih fakir daripada aku? Kemudian kata Rasulullah, ya, oh orang ini mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, di kampungku ya di Madinah ini ya tidak ada orang yang lebih miskin dibandingkan dengan keluargaku. Ya. Maka Rasulullah pun tertawa dan Rasulullah kemudian mengatakan, kalau begitu ya at'imhu ahlak, engkau bawa kasih makanan ini untuk keluargamu. Ya, para ulama mengatakan ini khusus untuk sahabat ini. Jadi dalil ini tidak boleh kemudian dibuat-buat tafsir yang baru. Ya, misalnya siapa begitu ya, terjadi hal yang seperti ini, cukup pokoknya cari makanan bawa untuk keluarganya, kemudian dianggap sudah selesai untuk membayar utang puasa karena ketemu dengan istri dalam tanda kutip tadi. Ya, ini tidak boleh. Ya, ini menunjukkan apa namanya? Itu merupakan pelanggaran yang sangat berat. Ya, jadi batal puasanya tadi. Jadi hanya kalau untuk batal puasa hanya makan, minum, berhubungan suami istri. Adapun kalau ada orang, kata Abi Hurairah, diceritakan Rasulullah SAW itu pernah bersabda, kalau ada orang dia lupa, kalau dia sedang puasa, kemudian dia makan dan minum. Selesai makan dan minum, dia baru ingat, loh, saya kan puasa. Maka sempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang telah memberi makan dan minum untuknya. Ini biasa terjadi mungkin di awal-awal puasa. Ya, kalau sudah selesai, sudah minum, baru ingat, ya maka sudah. Tapi yang bahaya itu habis makan, belum sempat minum, ingat. Nah ini, ya sudah berarti konsekuensinya tidak boleh minum. Ya. Nah ini yang membatalkan. Adapun yang menjadi pantangan, maksudnya itu harus dijauhi karena akan menghilangkan pahala orang yang berpuasa tadi. Maka pertama kata Rasulullah, hendaklah kalian menjaga ucapan yang jelek atau amalan yang jelek. Kenapa? Siapa yang tidak bisa menjaga dari ucapan yang jelek dan amalan yang jelek, ya maka Allah tidak punya hajat terhadap dia tidak makan dan tidak minum. Allah tidak punya hajat terhadap puasanya. Jadi hati-hati jaga lisan. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau ya salah seorang dari kalian itu sedang berpuasa, maka jangan ngomong yang jelek. Ya. Jangan kalian ngomong yang jelek. Bahkan kalau ada orang ngajak bertengkar sekalipun, maka ucapkan ini shaim, aku sedang puasa. Ya, jangan dilayani. Termasuk yang harus dihindari, ya ketika kita wudhu, kata Rasulullah kan wudhu itu kan suruh untuk bersih-bersih, termasuk kumur-kumur dan istinsya itu kan yang kuat ya supaya bersih. Kemudian, nah tapi ketika berpuasa, ya ini kan dikatakan wabaligh fil istinsya, dan kencangkan, kuatkan ya ketika membersihkan hidung kalian untuk istinsya tadi, illa an takuna shaiman, kecuali kalian dalam keadaan puasa. Maka ini ya kalau puasa tidak perlu kemudian sampai dihirup gitu ya. Dan yang terakhir yang harus dijauhi itu yaitu ya ini dikatakan wa yuqabbilu wa yubashiru. Tidak boleh mencium istri atau bercumbu dengan istri ya. Kenapa? Karena khawatir nanti masuk ke yang tadi ya, dia harus
membebaskan budak, dan budak tidak ada berarti harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, adapun Rasulullah, kata Aisyah, dulu Rasulullah itu ya kadang sering mencium istrinya atau bercumbu dengan istrinya padahal beliau dalam keadaan puasa. Tapi apa kata Aisyah? Sesungguhnya ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling kuat dalam mengendalikan syahwatnya. Ini beda dengan orang ya pada zaman kita sekarang ini. Nah, ini yang pantangan puasa. Kemudian yang terakhir, ini sesuai dengan tuntunan dalam HPT tadi, amalan-amalan ketika kita puasa justru yang banyak perlu kita lakukan. Pertama, ya banyak sholat malam. Sholat malam yang sebelum tidur itu tarawih. Adapun nanti setelah sholat malam mungkin ada yang langsung witir. Ya, nanti ada tuntunannya itu di buku ini, tuntunan tarawih bisa 2 rakaat salam, bisa 4 rakaat salam, gitu ya. Begitu juga dengan witirnya bisa 2 rakaat 1 salam atau bisa 2 rakaat 1 salam kemudian tambah 1 rakaat kemudian atau bisa langsung 3 rakaat. Nah, itu ada dalilnya semua dalam tuntunan Ramadan tadi. Nah, adapun untuk kita sudah tarawih misalnya, kemudian kita tambah lagi dengan sholat tahajud setelah kita bangun sebelum kita sahur, maka itu yang lebih utama. Apalagi tadi kalau kemudian di Lailatul Qadar. Yang jelas kata Rasulullah SAW, siapa mereka yang sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang dianjurkan juga kalau sahur, maka itu diakhirkan. Saya tidak tahu kalau dulu itu kan Mas Karisma itu biasa nerima kiriman dari dulu siapa yang ngirim Mas Karisma makanan kita? Mbak Ivana. Iya, Mbak Ivana itu yang ngirimnya siapa? Mas Hari ya? Oh, Mas Hari, oke. Okay. Ya, itu kadang kan jam 12, jam 1 kan sudah dikirim ya. Iya. Nah, padahal tuntunannya ya tidak apa-apa dikirim jam begitu. Mungkin Mas Hari mau istirahat, saya kalau dulu ya, atau sekarang jam berapa ya. Tapi yang paling utama sebenarnya tetap sahurnya itu agak diakhirkan ya. Ketika sudah dekat dengan waktu sholat subuh. Apalagi sekarang kan Muhammadiyah itu kan sudah mundurkan juga sholat subuh itu kan 8 menit ya dari jadwal yang biasanya. Ya, dan Rasulullah SAW ya beliau pernah bersabda, kata beliau, la tazalu ummati bi khair, tidak akan hilang kebaikan pada umatku ini ketika mereka menyegerakan berbuka. Nah, kalau berbuka memang perlu disegerakan selama sudah masuk waktu berbuka, wa akhiruhu as-sahur, dan mengakhirkan waktu sahur ya. Jadi ini termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk berbuka itu atau untuk sahur tadi memang itu ada keberkahannya. Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Kalian sahur kata Rasulullah karena sungguh pada waktu sahur itu berkah. Meskipun mungkin hanya dengan korma ya 3 biji misalnya. Untuk berbuka juga seperti itu. Kalau ada kata beliau dengan korma maka dengan korma. Kalau tidak dengan korma maka dengan air. Ya, dan saya belum ketemu dalilnya dengan yang manis-manis. Ya, kalau Mas Karisma dulu ya atau sekarang maksudnya bersama yang manis-manis, bersama yang manis itu cukup. Kalau Mas Sabar, nah mungkin ke depan bisa bersama dengan yang manis-manis. Jadi bukan makan dengan yang manis-manis. Nah, itu iklan gitu ya. Dan doanya dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW ketika beliau ini memang nanti pembahasannya panjang ya. Tapi dalam putusan panduan Ramadan tadi dan putusan tarjih ini masih membolehkan untuk hadis yang mengatakan idza shama aftara, kalau kemudian orang puasa tadi berbuka dia mengatakan Allahumma laka sumtu, ya Allah atas nama Engkau kami berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan atas rezeki Engkau kami berbuka. Meskipun nanti ada kemudian hadis yang lain ya, dan ini yang para ulama sebagian besar mengatakan lebih kuat, yaitu yang dhahabat dhama'u ya, telah hilang rasa dahagaku ya, watsabbit al ajru insyaallah, dan telah tetap pahala untukku insyaallah. Kemudian di bulan Ramadan ini perlu banyak ya sedekah ya, tadi terutama malam-malam ya, setelah Isya sampai sebelum fajar. Kemudian banyak baca Al-Qur'an, apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Seutama-utama sedekah kata Rasulullah adalah sedekah di bulan Ramadan.
dan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Ya. Dan ulama dulu berkaitan dengan Al-Qur'an, ya. Ternyata Al-Qur'an ini mungkin sekedar tambahan juga ya. Mushaf Ibrahim itu diturunkan di awal bulan Ramadan, kemudian Taurat itu juga di pertengahan bulan Ramadan, Injil itu pada malam ke-13 di bulan Ramadan, sementara Zabur itu pada malam ke-18 di bulan Ramadan, dan Al-Qur'an, kita kadang kan ada nuzulul Qur'an ya. Nah, nuzulul Qur'an kalau dalam hadis ini itu arba wa ishrin khalat min Ramadan. Ini pada 24 bulan Ramadan. Nah, saya belum ketemu dalil yang mengatakan Ramadan Al-Qur'an itu diturunkan pada 17 Ramadan yang mungkin sering ya diperingati oleh masyarakat kita. Ya. Dan intinya ini memang di bulan Ramadan, tapi dalil yang kami temukan sementara ini pada malam ke-24 bulan Ramadan. Dan karena memang Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, maka Masya Allah ulama terdahulu dikatakan, ya kalau bulan Ramadan, Imam Malik rahimahullah, beliau itu meninggalkan majelis hadis beliau, dan beliau banyak duduk dalam majelis-majelis yang di sana adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian Rabi' bin Sulaiman, beliau mengatakan Muhammad Idris Asy-Syafi'i, ini Imam Syafi'i rahimahullah, beliau kalau bulan Ramadan itu menghatamkan sitina khatmatan. Menghatamkan Al-Qur'an itu sampai 60 kali. Padahal menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Kalau di luar bulan Ramadan hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Ya, dan dilarang oleh Rasulullah. Tapi khusus untuk bulan Ramadan, maka Imam Syafi'i ya, dan ini dibolehkan memang, itu sampai 2 kali sehari khatam Al-Qur'an, ya. Dan tidaklah beliau menghatamkan Al-Qur'an tadi itu kecuali dalam keadaan sholatnya. Nah, ini masih banyak sebenarnya kisah-kisah yang lain. Fudial bin Iyad, beliau biasanya itu menghatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan, di bulan Ramadan itu ya setiap 2 malam. 2 malam menghatam Al-Qur'an. Kemudian Qatadah menghatamkan Al-Qur'an itu dalam 7 hari. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan maka setiap 3 hari beliau khatamkan. Tapi kalau sudah 10 hari yang terakhir, maka setiap malam itu sekali khatam Al-Qur'an. Berarti bulan Ramadan beliau 10 kali khatam yang 10 hari terakhir. Kemudian yang 23 tadi akan 20 kan dibagi 3, berarti beliau 17 kali minimal khatam Al-Qur'an. Nah, tapi orang-orang akhir zaman ya, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat ini, berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai perkara yang dilalaikan. Ya, banyak orang akhirnya insyaallah ya bulan Ramadan datang sekali saja itu mungkin belum khatam. Dalam 30 hari tadi mungkin sekali saja dia tidak khatam. Dan mudah-mudahan kita semua ya dibuat dibuat target ya. Kalau sehari itu 1 juz, mudah-mudahan bulan ini itu bisa kita khatamkan Al-Qur'an tadi. Karena Allah pun mengatakan kepada kita, apakah belum sampai ya dalam hati seorang mukmin tadi, hati mereka itu untuk khusyuk mengingat Allah ya, dan apa yang telah diturunkan dari kebenaran. Kemudian kalau memungkinkan kita i'tikaf ya, untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tadi, utamanya pada 10 malam hari yang terakhir. Ya, penjelasannya panjang, tapi mungkin belum perlu kita bahas secara detail ya, karena waktunya nanti mungkin bisa kita bahas dalam pertanyaan ya. Dan kalau nanti mungkin sudah tidak pandemik lagi, sudah dibuka umroh, maka Masya Allah ya, kalau bisa umrah di bulan Ramadan itu sangat utama. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, kata beliau ya, kalau sudah datang Ramadan, maka hendaklah kalian berumrah, karena fa inna umratan fihi ta'dilul hajjah. Kalian umrah di bulan Ramadan, maka itu senilai dengan pahala kalian melakukan haji. Ya. Dan tentu di bulan Ramadan ini kita perlu banyak bertobat kepada Allah, perlu banyak mohon ampun kepada Allah, sehingga kita tidak termasuk orang yang kata Rasulullah, raghim an farajulin dakhana alaihi Ramadan thumma in khalat wa lam yaghfirlah. Celaka kalau ada orang, dia didatangi bulan Ramadan, padahal banyak orang yang mungkin tahun lalu masih bersama Ramadan, tahun ini tidak bersama Ramadan lagi, kemudian dia biarkan Ramadan berlalu saja, sementara dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu dulu Mas Karisma sebagai pengantar ya untuk sharing kita pada malam hari ini. Kalau mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan, ya kami persilahkan. Saya kembalikan ke Mas Karisma. Oke, terima kasih banyak Ustadz Donda. Baik, ini dari
partisipan mungkin dibuka 3 pertanyaan sekitar 5 maksimal 10 menit begitu. Ini mungkin dari pertanyaan pertama dulu Ustadz, karena sudah ada ini dari Pak Sunardi ini. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah ada di Taiwan ini kan sudah lama Ustadz berpisah dari keluarganya, terutama dari istrinya. Nah ini pertanyaannya ini cukup unik ini. Jadi bagaimana hukumnya? Mohon diberikan dalil ketika puasa di bulan Ramadan mendapatkan mimpi basah pada siang hari. Bagaimana Ustadz? Ya, untuk mimpi basah itu tidak kemudian membatalkan puasa. Ya, mimpi basah mau siang hari ya, ketika dia siang hari, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, karena tidak ada satupun yang mengatakan kalau pembatal puasa itu adalah mimpi basah. Cuman ketika mimpi basah maka dia wajib untuk mandi wajib. Ya, jadi itu kecuali ada orang ya dia melakukan mungkin kita sebut ada yang onani, ada yang masturbasi, maka itu jelas batal puasanya ya, dan dia berdosa dan wajib untuk mengqadha ya. Wallahu taala alam. Ya, mungkin begitu Pak Nardi. Dalilnya nanti coba kita carikan. Tapi saya belum pernah baca itu dalil bahwa kemudian mimpi basah itu membatalkan puasa. Ya. Oke, Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan dari teman saya ini, Ustaz. Seandainya ketika kita berpuasa, kita membayangkan istri kita begitu, yang ada di rumah. Itu hukumnya seperti apa? Kemudian satu lagi, Ustaz, di bulan puasa ini kan banyak katanya setan ini dibelenggu, tapi kok teman-teman itu nafsu kita itu kok ternyata masih keluar, itu pengaruh setan atau memang dari diri kita pribadi? Kira-kira seperti apa Ustadz penjelasannya? Ya. Pertama, zaman sekarang ini ya tidak perlu dibayangkan, terus langsung video call aja kan selesai istri. Masa harus dibayangkan? Nanti berubah bayangannya ya. Jadi tinggal telepon aja kan, video call kan selesai itu. Obat kangen ya. Nah, yang tidak boleh itu ya ini sudah disampaikan sama Mas Andi, yang bayangkan istri orang itu haram itu tidak boleh ya. Jadi kalau bayangkan istri sendiri, selama kemudian cuma sekedar bayangkan saja selesai ya, tidak kemudian sampai mungkin tadi ada yang onani, ada yang masturbasi, maka itu batal puasanya. Nah, adapun yang kedua tadi apa Mas Karisma? Tentang ini Ustadz, tentang apa tadi? Oh, setan dibelenggu di bulan Ramadan. Ya, setan dibelenggu. Itu kan ada dua pendapat kan tadi. Pendapat pertama bahwa setan yang dibelenggu itu dari kalangan jin. Kalau kita ngambil pendapat ini, berarti perlu sadar itu, jangan-jangan yang masih maksiat di bulan Ramadan itu ya dialah setannya. Itu kalau pendapat yang pertama ya. Tapi kalau kita ngambil pendapat yang kedua, yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang besar. Sementara yang dilepas adalah setan-setan yang kecil. Maka kok ada orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan, berarti itu menunjukkan lemahnya iman yang dia miliki. Kenapa? Diganggu setan yang kecil saja dia sudah tidak kuat, apalagi kemudian yang ganggu tadi itu setan yang besar. Ya, tapi intinya ya kalau kami pribadi melihat mungkin pendapat yang kedua ini lebih kuat. Ya. Kok masih maksiat di bulan Ramadan? Nah, ini harus introspeksi diri. Insya Allah berarti imannya ini perlu di-upgrade, ya, perlu ditingkatkan supaya kemudian ya kesempatan yang tadi kita sampaikan, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan, bulan kasih sayang Allah, ingin melipat gandakan pahala kita yang banyak. Ya, ketika kita melakukan ketaatan, kok malah tidak kita maksimalkan? Ya, kita ya tadi harus khawatir, jangan termasuk di antara orang yang kata Rasulullah celaka, lalu dia ya termasuk orang yang didatangi bulan Ramadan, kemudian dia biarkan Ramadan berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin itu Mas Karisma. Satu lagi Ustaz, ini pertanyaan terakhir mungkin saya rangkum jadi satu saja ini. Ciri-ciri orang yang berhasil dalam ibadahnya selama bulan Ramadan itu seperti apa? Kemudian lebih khusus lagi, ciri-ciri orang yang mendapat malam Lailatul Qadar itu seperti apa, Ustaz? Ya. Kira-kira. Jadi bulan Ramadan ini kan sering disebut kan sebagai madrasah, ya, madrasah Ramadan.
Dan dalam bulan Ramadan, para ulama membuat kaidah dari ayat Allah, hal jaza al-ihsan illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali adalah kebaikan. Kemudian mereka menambahkan wa jazaa'u as-sayyi'a as-sayyi'a ba'daha. Dan balasan bagi suatu kejelekan itu adalah kejelekan ya setelahnya. Jadi kalau orang melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah mudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan itu menjadi tanda kalau berarti kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang dia bulan Ramadannya ini sukses, maka berarti setelah bulan Ramadan kelihatan dia menjadi lebih baik. Ya. Ibadahnya menjadi lebih terjaga, bacaan Al-Qur'annya itu semakin banyak. Kemudian empati sosialnya juga semakin bagus. Intinya kan hikmah-hikmah yang ada dalam puasa tadi membuat pribadinya itu ya meningkatlah keimanan. Karena mungkin tujuan puasa tadi kan agar jadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, takutnya hanya kepada Allah, wal amalu bima tanzil, berusaha beramalnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi prinsipnya untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian wal qanaah bil qalil, dalam hidup dunia ini dia qanaah ya, meskipun sedikit yang penting halal. Kemudian wal isti'dad liyaumir rahim, dia sibuk menyiapkan diri untuk bekal keberangkatan menghadap Allah nanti, yaitu kematian kita. Nah, kalau kita kok setelah Ramadan semakin baik, maka itulah tanda Ramadan kita itu diterima. Tapi kalau ada orang kok kemudian setelah Ramadan berlalu justru ya diisi kembali dengan maksiat, bahkan sejak Ramadan pun sudah maksiat, ini menunjukkan berarti Ramadannya itu termasuk ibadah yang tidak diterima. Kenapa? Karena tadi balasan kejelekan adalah kejelekan setelahnya. Berarti kalau orang melakukan suatu kejelekan, ini patut dicurigai. Ini untuk diri masing-masing ya, jangan menunjuk orang lain. Berarti dia di bulan Ramadan tadi memang telah melakukan kejelekan. Makanya Allah kemudian giring dia untuk juga melakukan kejelekan bahkan ya setelah berlalu bulan Ramadan. Nah, adapun berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, para ulama mengatakan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kita tidak bisa kemudian mengatakan oh saya dapat malam Lailatul Qadar atau tidak. Ya, hanya dengan ciri-ciri secara fisik saja. Yang jelas setiap orang itu nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi itu beda-beda ya keadaannya. Ada mereka yang misalnya dalam satu malam hanya sholat 2 rakaat tadi. Kan Lailatul Qadar tadi kan ketika dia beramal pada malam itu dilipat gandakan pahalanya semisal dia beribadah secara ajak tiap malam selama 1000 bulan alias 83 tahun tadi kan. Berarti kalau misalnya dia sholatnya hanya 2 rakaat, bacaannya pendek, ya sudah dinilai oleh Allah pahalanya semisal itu. Kalau dia malam itu infaknya cuman mungkin misalnya $100 Taiwan, ya itulah yang dinilai oleh Allah. Dia seperti berinfak $100 selama 83 tahun. Tapi insya Allah minimal kalaupun kita sanggup sholat 2 rakaat, bisa infak malam tiap malam pokoknya kalau kita sempatkan meskipun cuma 1 halaman baca Al-Qur'an, maka insya Allah berarti kita sudah dapat malam Lailatul Qadar tadi dengan pahala sesuai dengan amalan kita pada malam itu. Adapun para ulama tadi mereka memperbanyak ada sampai tiap malam khatam Al-Qur'an dan seterusnya karena mereka ingin kelipat ganda pahalanya ya semisal ya mereka mendapatkan khataman Al-Qur'an tadi atau mungkin ibadah-ibadah yang lain. Dan insya Allah yang paling kuat pendalilannya adalah seperti itu. Adapun nanti kalau memang iman kita sudah semakin kuat, kemudian Allah menilai kita ini termasuk orang-orang soleh, maka kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Masya Allah, mereka dalam hidup ini tidak akan ada lagi ketakutan. Ya, kayak Mas Karisma sekarang kan udah mulai tidak takut lagi. Kalau dulu mungkin takut, wah saya dapat jodoh apa enggak ya? Sekarang hilang itu ketakutannya kan? Karena apa? Setengah agamanya insya Allah sudah diisi. Walahum yahzanun, dan dia tidak bersedih. Ya, apa yang terlewat ya sudahlah. Ya, itu masa lalu ya. Kalau ada kekurangan berarti jadi pelajaran supaya kemudian ke depan itu bisa diperbaiki. Ya, mungkin begitu Mas Karisma ya. Jadi secara fisiknya tidak bisa kita mengklaim oh saya dapat malam Lailatul Qadar apa enggak. Yang jelas yang diharamkan dapat malam Lailatul Qadar tadi yaitu mereka yang malamnya tadi tidak ibadah sama sekali. Tapi kalau kita tiap malam pokoknya target saya tiap malam ini ada uang $3.000 tadi misalnya, pokoknya tiap malam tak keluarkan 100. Tiap malam saya baca 1 halaman, tiap malam minimal sholat 2 rakaat. Pasti ada 1 malam ketika dia ibadah tadi, dia yang dapat malam Lailatul Qadar.
Wallahu taala a'lam. Oke, baik, Ustaz Gonda, terima kasih banyak. Mungkin yang bisa saya simpulkan tadi terkait ada dua. Yang pertama, kalaupun kita tidak memiliki uzur, lebih baik kita tidak meninggalkan puasa, karena meninggalkan puasa termasuk salah satu dosa besar yang bahkan besarnya dosa tersebut melebihi dosa mencuri atau minum khamar tadi, Ustaz. Dan yang kedua tadi, kalau bisa kita memanfaatkan waktu yang kita punya di bulan Ramadan kali ini untuk berburu Lailatul Qadar. Seperti yang pengalaman yang saya dapatkan kemarin saat bersama Ustadz Gonda itu, kalau sudah 10 hari terakhir itu sudah kayaknya siap-siap tidur di musola membawa bantal gitu. Sudah ngajak teman-teman, ayo. Baik, mungkin itu pengajian kita malam ini, karena mungkin sudah lewat dari waktunya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi langsung secara online di sini. Mungkin kita tutup pengajian kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Gonda atas waktu dan ilmu yang dibagikan kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama Mas Karisma, Pak Nardi. Ini ada Mas Andi juga. Mas Andi di mana ini Mas Andi? Mas Andi sudah pulang ini Ustadz. Oh, udah keluar ya? Sudah pulang di Indo. Ini mau mendirikan Istana Sunda Empire itu sepertinya. Oh iya ya, ini Istana Sunda Empire. Ini paling sambil ngasuh babynya ini Mas Andi ini. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Selamat ya, istirahat. Sama-sama. Matur Ustaz Gonda. Assalamualaikum. Sama-sama Mas Andi. Salam. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.